حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. Hadirin hadirat, para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, juga segenap mustami'in mustami'at dimanapun berada, rahimakumullah wa hafidhakum min kulli su'in wa makruh fi dunya wal akhirah. Wa barakallahu lana wa lakum fi hadha asy-syahril 'azim wa fi Sya'ban wa ballaghana Ramadan. Khususnya Sahibul Bait, Kang Oong, keluarga, yang mengadakan acara yang sangat agung di dalam mewujudkan kecintaannya dan pengagungannya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan kepada Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada agamanya, wabil khusus yang berkaitan dengan diisrakan dan dimi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam oleh Allah kepada Allah dengan kekuasaannya dan kehendaknya, atas dasar kecintaannya, keridhaannya dan pengagungannya dan juga kerinduannya. Alhamdulillah, kita juga bisa ikut menggabungkan niat-niat kita yang mulia kepada niat-niatnya Sahibul Bait di malam yang agung ini, dan semua hari dan semua malam, semua waktu ketika masuk kepada bulan yang diagungkan, maka semuanya jadi agung. Malamnya agung, siangnya agung, malam apa saja, hari apa saja,
saatnya jadi agung, jam berapa saja, semuanya istimewa. Karena bulan Rajab adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya dengan bulannya, seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadisnya, Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulan Allah. Kita tahu semua bulan Allah, seperti halnya Ka'bah, Baitullah, rumah Allah. Kita tahu semua rumah Allah. Namun kita juga yang berakal pasti paham ketika secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala mendhahirkan ke publik pengakuannya bahwasanya Rajab adalah bulannya, Ka'bah adalah rumahnya. Ini menunjukkan kepada saking sangat mencintainya Allah, memuliakannya Allah kepada bulan Rajab tersebut dan juga kepada Ka'bah tersebut. Di bulan Rajab Allah Subhanahu wa ta'ala membuat acara yang menggegerkan alam semesta, yang menjadikan semua hamba-hambanya terpikat semua hamba-hambanya semuanya tercengang dan semuanya menginginkan martabat tersebut. Namun semuanya menyadari bahwa martabat tersebut, derajat tersebut tidak akan Allah berikan kepada siapapun terkecuali hanya kepada junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Acara itu yakni acara mengundangnya Allah kepada satu-satunya ciptaannya, satu-satunya nabinya, satu-satunya rasulnya, satu-satunya hambanya, satu-satunya kekasihnya, yakni Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dan acara ini acara yang teristimewa karena yang mengadakan acaranya Allah. Acara yang sangat istimewa di sisi Allah.
Pahami makna Isra Mi'raj. Allah yang menghendaki, bukan Nabi kita yang menghendaki. Maka bagaimana tidak iri semua hamba-hambanya? Bagaimana tidak iri semua makhluknya kepada derajat yang begitu agungnya, diundang oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdahu. Untuk bertemu dengan Allah, untuk melihat zat Allah, untuk mendengar firman Allah tanpa pelantara. Untuk hadir di alam dan di tempat yang tersuci, yang teragung dan terkhusus, tempat tersebut Allah ciptakan untuk pertemuan di saat itu. Tempat tersebut tidak dipakai oleh siapapun makhluknya, tidak sebelumnya dan tidak sesudahnya. Bahkan tempat tersebut, alam tersebut tidak pernah dipijak oleh siapapun, hatta malaikat. Bahkan tempat tersebut, alam tersebut tidak diketahui oleh siapapun, hatta malaikatnya dan para nabi Allah. Alam dan tempat yang sangat jauh, melewati Sidratul Muntaha, di mana batas pengetahuan para malaikat muqarrab, yakni yang pangkatnya sangat didekatkan oleh Allah kepada Allah, dan juga batas pengetahuan para rasulnya Allah alaihimus salatu wassalam hanya sampai Sidratul Muntaha, batas Sidratul Muntaha. Disebut muntaha. Apa muntaha? Muntaha allati yantahi ilaiha ilmu kulli nabiyyin mursal wa malakin muqarrab. Yakni ujung pengetahuan semua malaikat muqarrab dan para nabi-nabi dan para rasulnya Allah. Namun karena Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam posisinya adalah al-maqsud, al-maqlub, al-mad'u, al-mahbub, al-mardi, al-murad. Nabi kita posisinya adalah yang dimaksud. Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam posisinya adalah
yang dicari, yang dipinta. Nabi kita posisinya adalah yang dikehendaki, yang diundang, yang dicintai, yang diridhoi, almarhum, yang disayang. Maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi, satupun perkara yang bisa menghalangi untuk bisa sampai Nabi kita kepada derajat yang tertinggi itu, untuk bisa sampai Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada alam dan tempat yang teragung itu. Karena Nabi kita adalah al-maksud, Nabi kita adalah yang dimaksud, al-matlub yang dipinta. Nabi kita adalah al-murad yang dikehendaki. Nabi kita adalah al-mad'u yang diundang. Nabi kita tidak meminta. Berbeda ceritanya dengan kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau meminta kepada Allah. Beliau yang bermaksud kepada Allah. Beliau yang menginginkan, yang menghendaki untuk bisa mendengar firman Allah, untuk bisa melihat zat Allah dengan kedua matanya. Apa yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa hanya sampai mendapatkan martabat bisa mendengar firman Allah dalam waktu yang sangat singkat itu juga, dan tempatnya diizinkan di dunia, di Gunung Tur Sinai. Dan juga disyaratkan kepada Nabi Musa harus bertapa dulu dan menghabiskan waktu siang dan malam untuk khusus tawajuh kepada Allah siang dan malam selama 30 hari 30 malam. Begitu selesai 30 hari 30 malam, ternyata harus ditambah lagi, diperintahkan oleh Allah 10 hari 10 malam. Jadi 40 hari 40 malam. Allah. Begitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam baru mau masuk saja ke Gunung Tur Sinai. Ya? Baru mau masuk saja ke Gunung Tur Sinai. 40 hari sebelum beliau mendapatkan pangkat kalimullah, mendengar firman Allah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam di batas Gunung Tur Sinai diperintahkan oleh Allah membuka kedua sandalnya. Tapi kita tidak pernah mendengar riwayat bahwa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah melepas kedua sandalnya. Masya Allah. Allah. Sehingga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma jasadnya saja, ya, bukan cuma rohnya saja, tapi pakaian beliau, kata sandal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ada di atas semua alam semesta. Semua alam semesta ada di bawah sandalnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam sudah diberi pangkat kalimullah, ingin mendapatkan pangkat yang lebih tinggi lagi, yaitu bisa melihat zat Allah dengan kedua mata. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab kepada Nabi Musa dengan jawaban
yang mana Nabi Musa menyadari bahwa Nabi Musa tidak akan mampu sampai kepada martabat itu. Apa jawabannya? Musa, dan kalau mau melihat zatku, lihat tuh gunung itu tuh. Aku akan bertajalli ke gunung tersebut. Ya. Kalau kamu kuat bisa melihat gunung itu, maka kamu bisa melihatku. Begitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam melihat gunung tersebut, ketika Allah tajalli ke gunung tersebut, Nabi Musa tidak bisa melihatnya, dan gunungnya hancur, beliau punya pingsan. Masya Allah. Tidak dikasih kemampuan. Itu jawabannya. Allah, Allah, Allah. Pangkat kalimullah ini pangkat yang sangat tinggi. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melintasi pangkat kalimullah karena bukan hanya mendengar saja kepada firman Allah, tapi juga melihat zat Allah dengan kedua matanya. Allah, 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 Allah. Dan menurut hukum akal, mungkinkah kedua mata ini bisa melihat zat Allah? Ya mungkin, jika Allah menghendaki. Seperti halnya mungkinnya hati ini bisa melihat zat Allah. Hati bikinan Allah, mata bikinan Allah yang memberi kemampuan kepada hati para nabinya, para malaikatnya, para walinya untuk bisa melihat zat Allah. Allah yang memberi kemampuannya, ya. Yang tidak memberi kemampuan kepada mata yang zahir ini untuk bisa melihat zat Allah. Semua makhluknya, hatta malaikat, hatta para nabi, tidak ada yang bisa melihat zat Allah dengan kedua mata ini. Tapi hati bisa melihat zat Allah. Bagi para nabi, para rasul, para malaikat, dan para aulia Allah, semuanya yang menghendaki siapa? Yang berbuat Allah. Ya, yang memberi kemampuan Allah. Yang tidak memberi kemampuan Allah juga. Apakah Allah tidak kuasa menciptakan kemampuan pandangan mata kepada zat Allah seperti menciptakan kemampuan pandangan hati kepada zat Allah? Ya, yang Allah kehendaki kepada para nabinya, para rasulnya, para malaikatnya, dan para wali. Betul, innallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah Nabi Musa juga mendengar dengan kedua telinganya kepada firman Allah? Ya. Padahal kepada telinga semua para nabi, para rasul, dan para malaikatnya tetap Allah tidak mengizinkan. Hanya bisa mendengar dengan hatinya. Allah, 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 Allah. Maka tidak ada kemustahilan walaupun Allah tidak memberikannya kepada semua makhluknya untuk bisa melihat zatnya dengan kedua matanya. Namun tidak mustahil. Maka ketidakmustahilan ini Allah berikan contoh. Hanya satu dari makhluknya yang Allah takdirkan untuk bisa melihat zatnya sebelum wafat. Adapun setelah wafat, semua nabi, semua rasul, semua malaikat, hatta orang-orang yang beriman, serendah-rendahnya imannya, tetap nanti di surga akan dikasih rizki bisa melihat zat Allah. Semoga kita mendapatkan rizki tersebut. Kenikmatan yang tertinggi, ya, yang merupakan bonus
yang diisyaratkan oleh Allah waziyadah, ada bonus, kan? Apa? Yakni melihat zat Allah dengan nas Quran. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Semua wajah-wajah ahli surga pada hari itu di surga semuanya berseri-seri, gembira yang luar biasa. Kenapa? Karena ila rabbihim nadhirah. Nah, matanya bisa melihat dan Allah Jalla Jalaluhu dipisahkan oleh Allah seperti yang tidak bisa oleh Allah. Allah 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 Allah. Kebangkatan yang Allah berikan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak Allah berikan kepada semua makhluknya. Ketika kebangkatan bisa melihat zat Allah ini dibandingi oleh semua pangkat-pangkat yang agung di sisi Allah, semuanya ada di bawah. Maka Imam Busiri mengisyaratkan fafatta kulla maqam. Wahai Rasulullah, ya, kau menjadikan semua makom-makom yang tinggi itu jadi di bawah semuanya. Bil idhofati ibnudi, ketika diidhofatkan kepada tatkala engkau dipanggil oleh Allah untuk bisa melihat zatnya, untuk bisa mendengar firman-Nya, maka semua makom yang agung, makomnya para malaikat muqarrabin, makomnya para mursalin alaihimus salatu wassalam, semuanya menjadi di bawah semuanya. Allah Allah. Ini sudah diisyaratkan oleh Allah di dalam firman-Nya di ayat yang tadi. Di Muqaddimah Al-Faqih bacakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan telah mengisrakan hambanya, yakni Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Diisrakan itu untuk apa? Allah juga sudah menyatakan bahwa natijah, buahnya, ujungnya, kan? Diisrakan itu linuriyah min ayatina, ya, untuk kami perlihatkan, ya, ini hamba kami, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad, yakni dikasih kemampuan oleh kami untuk bisa melihat. Linuriyah itu dikasih kemampuan oleh kami, ya, dengan kekuasaan kami dan kehendak kami untuk bisa melihat. Linuriyah. Paham? Oleh siapa? Oleh Allah. Jadi yang memberi kemampuan bisa melihat siapa? Allah. Maka Allah menyebutnya linuriyah, bukan liyara, tapi linuriyahu. Ya, ini beda liyara dengan linuriyahu. Kalau linuriyahu, ya, Allah menyatakan menisbatkan kemampuan melihatnya baginda Rasulullah SAW kepada zatnya, dan semuanya disandarkan kepada kekuasaan Allah, disandarkan kepada kehendak Allah, oleh Allah. Makanya ada ru'yah yara, ada ira'ah. Kalau linuriyahu ira'ah,
Ya. Kami isrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa linuriah. Ya, untuk kami perlihatkan dia. Ya. Jadi untuk kami kasih kemampuan dia untuk bisa melihat. Pahami? Melihat apa? Min ayatina, melihat ayatan min ayatina. Ingat, linuriyahu, nanti maf'ul yang keduanya apa? Ayatan. Tidak didhahirkan oleh Allah. Jadi asalnya linuriyahu ayatan min ayatina. Untuk kami kasih kemampuan beliau agar bisa melihat ayatan kepada tanda min ayatina, dari tanda-tanda kami. Paham? Dari kalimat ini para ulama-ulama Allah menemukan isyarat dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah untuk diperlihatkan kepada zatnya. Dari kalimat ini. Loh, dari mana bisa ketahuan? Dari linuriyahu min ayatina. Apa yang diisyaratkan oleh Allah linuriyahu min ayatina begini? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah kepada zatnya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung memperlihatkan baginda Nabi SAW kepada zatnya. Pertama-tama Allah memperlihatkan Nabi kita kepada tandanya. Dan ketahuilah bahwasanya tanda Allah bukan yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah yang ditandai oleh tanda tersebut. Paham? Seorang raja menghendaki kepada kita agar kita bisa bertemu dengan sang raja. Di mana adanya? Di istananya. Tahukah kita kepada sang raja? Tidak. Ya. Malah tahukah kita kepada istananya? Tidak. Maka sang raja memberikan, ya, tanda, bikin tanda. Sang raja memerintahkan kepada kita agar melihat apa? Tanda. Bahwa istana, ya, istanaku ada di daerah anu, ada di kota anu. Pergilah kamu, ya, untuk bertemu denganku. Namun lihat nanti tanda-tandanya. Nanti ada belokan di situ, ya. Nanti ada tandanya ini. Lalu nanti ada lagi tandanya ini, lalu nanti ada tandanya ini, tandanya ini, tandanya ini. Apakah kita diberitakan oleh raja untuk melihat tanda? Tidak. Apakah yang dimaksud melihat tanda? Tidak. Lalu diam di tanda? Tidak. Nah, tapi yang dimaksud adalah Allah, bukan tanda.
Namun Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah Allah menghendaki bahwa semua hamba-hambanya jika ingin menemui Allah, jika ingin mengenal Allah, jika ingin ma'rifat kepada Allah, harus mengenal dulu tandanya. Dan ini semua ciptaan Allah adalah tandanya. Baru. Maka kita diperintahkan oleh Allah mentafakuri tandanya, mengenal tanda-tandanya. Namun ketahuilah bahwa yang dimaksud bukan kita harus duduk di tanda, bukan kita harus diam bersama tanda lah, tapi kita tujuannya harus bertemu dengan yang ditandai oleh tanda tersebut. Paham? Paham? Maka orang yang tidak bermaksud kepada Allah, walaupun melihat tanda-tanda Allah, tidak akan sampai kepada Allah. Padahal nilai ilmu IPA-nya 10. Tapi ilmu pengetahuan alam, tahu alam nih, tahu tentang rahasia manusia, tahu tentang rahasia air, udara, dan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Punya gelar profesor, dan punya gelar itu dan ini, punya gelar ilmuwan. Mereka mengenal tanda. Namun karena mereka tidak paham kepada sebetulnya siapa yang dimaksud oleh tanda tersebut, akhirnya dia hidup merasa bertemu, merasa tenang bersama tanda. Sampai mati mereka bersama tanda. Tidak sampai kepada zat yang mana zat tersebut menciptakan tanda itu, dan agar semua hamba-hambanya bisa mengenalnya melewati tanda tersebut. Bahwa ini alam semesta hanya bisa menjadi jembatan bagi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang bermaksud kepada Allah. La maksuda illallah. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang bermaksud kepada Allah, maka langkah pertama, lihatlah tanda-tanda Allah. Tafakurilah tanda-tanda Allah. Lalu kalau kamu sudah mentafakuri tanda-tanda Allah, kamu akan mengenal zat Allah. Yang mana Allah menciptakan tanda tersebut agar kamu bisa bertemu dengan zat yang ditandai oleh tanda tersebut. Ini yang diisyaratkan oleh Allah, linuriyahu min ayatina. Apakah Rasulullah SAW diisrakan, dimi'rajkan hanya untuk mengenal tanda? Hanya untuk menemukan tanda? Lah, tapi untuk menemui zat, ya, yang mana zat tersebut membuat tanda tersebut, ya, agar hambanya bisa bertemu dengannya melalui tanda tersebut. Paham? Paham? Lalu pertanyaannya, kenapa ayatan min ayatina hanya sebagian tanda, ya? Tidak semua tanda yang diperlihatkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya sedikitnya 2 jawaban. Yang pertama, agar menunjukkan kepada kekuasaan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala mampu memperkenalkan dan memperlihatkan hambanya kepadanya hanya melalui satu tanda.
Ya. Tidak melalui banyak tanda. Ketika kita mentafakuri satu saja dari tanda Allah, bisakah kita mengenal Allah? Bisa. Oleh sebab itulah datang isyarat di dalam keterangan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tidak man arafa alama kullah, tapi man arafa nafsahu, tidak man arafa nasa jami'an. Tidak man arafal anfusa jami'an lah, tapi barang siapa yang mengenal dirinya, walaupun hanya dirinya sendiri, kalau dia kenali, bisa mengenal siapa zat Rabbnya yang menciptakan dirinya, yang menguasai dirinya, yang memiliki dirinya, yang mengatur dirinya, yang mengurus dirinya, yang merajai dirinya. Ini makna Rabbahu. Tuh. Maka ayatan min ayatina, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, agar menunjukkan ke publik, ke semua makhluk, kepada keunggulan Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa kecerdasan Nabi mengungguli kecerdasan semua makhluknya. Kenapa? Dengan mengenal satu saja dari tanda-tanda Allah, langsung bisa melihat zat Allah Jalla Jalaluhu. Nah, inilah yang diisyaratkan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam syairnya radhiyallahu ta'ala anhu, yudrikut zakiyyu binadrin wahid ma la yudrikul ghabiyyu bi alfi syahid. Orang cerdas, kan? Ingat, orang cerdas dia bisa memahami sampai buahnya pemikiran hanya dengan satu contoh. Sementara orang yang bodoh sudah dikasih 1000 contoh, tidak nyampe-nyampe, masih minta lagi, contoh lagi, dan contoh lagi. Dan belegu. Ya. Belegu begitu, kudu loba contoh, teu agus. Tapi lu cerdas masa kali. Ini belegu mah gitu. Kamari dia dititah ngaji, ayeuna kudu dititah deui. Mau sholat kudu dititah wae, mau ngaji kudu dititah wae. Da belegu. Ayeuna bodoh, sakali we dongeng baheula dititahna teh. Kudu naik salat 5 waktu, dengan kieu-kieu. Geus sakitu gitu kan. Teu perlu deui diparentah. Da pinter ya. Jadi ada orang belegu mah gitu kan. Nah, jadi harus terus diulang-ulang, disuruh juga. Kalau nggak disuruh, nggak melakukan gitu kan. Terus ulang-ulang, belegu. Orang cerdas enggak, hanya satu kali saja. Itu kan nggak usah diulang-ulang. Allah. Ini yang diisyaratkan min ayatina. Karena ada pertanyaan, kenapa pakai min ayatina? Ya, min ayatina ini litab'id, ya, agar menunjukkan kepada takdir. Pahami? Kalau min ayatina ini tidak dimaknai tab'id dari sebahagian, dan sebagiannya tidak akan menunjukkan takdir. Allah apa takdir? Mengunggulkannya kepada kecerdasan baginda Rasulullah SAW di atas kecerdasan semua makhluk.
Maka Isra dan Mi'raj bukan cuma menunjukkan kepada ketinggian derajat Nabi kita saja di atas semuanya, bukan cuma menunjukkan kepada kekuatan jasmaninya dan ruhaninya saja di atas jasmani ruhani semua makhluknya. Atau malaikat Jibril alaihissalatu wassalam di dalam hadis ketika beliau diajak oleh Rasulullah SAW untuk melewati batas Sidratul Muntaha, hanya sedikit saja kaki Sayyidina Jibril alaihissalam dimasukkan ke batas Sidratul Muntaha, fahtaraka Jibril, maka terbakarlah Sayyidina Jibril alaihissalam sehingga jadi mengecil beliau yang sayapnya 600, yang ujung sayapnya dari satu sayapnya saja kalau dimasukkan ke bumi maka alam dunia ini akan penuh dengan ujung sayap Sayyidina Jibril alaihissalatu wassalam. Namun di malam diisrakan, dimi'rajkan Nabi SAW, ketika malaikat Jibril beliau masuk, hanya sedikit saja masuk ke alam tersebut melewati Sidratul Muntaha, maka malaikat Jibril menjadi mengecil, terbakar menjadi mengecil, terbakar dengan cahaya menjadi mengecil sehingga jadi sebesar burung pipit, katanya Allah. Masya Allah. Kata akhara Sayyidina Jibril alaihissalam, lalu malaikat Jibril langsung mundur lagi, tidak mampu. Padahal Sayyidina Jibril alaihissalam disebutkan oleh Allah dalam Quran syadidul quwa Dzu mirratin fastawa. Sayyidina Jibril alaihissalam, wah, yang begitu gagah perkasa. Dan yang kegagahan Sayyidina Jibril tidak tertandingi oleh kegagahan malaikat-malaikat yang lain. Dan beliau adalah panglima semua malaikat. Di mana panglimanya para malaikat ada 4, disebut malaikat ru'asa, rois-roisnya, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, Surafil, Azrail alaihi wassalatu wassalam. Dari yang 4 ini menurut sebagian pendapat ulama bahwa yang paling tertinggi adalah Sayyidina Jibril alaihi wassalatu wassalam. Allah. Tapi kata ada batasan kemampuan. Ya. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata di saat ciptaan Allah yang paling gagah perkasa, ya, tidak kuat, malah beliau kuat. Karena dikuatkan oleh Allah. Malaikat Jibril tidak kuat karena tidak dikuatkan oleh Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya. Allah. Jadi Isra Mi'raj memperlihatkan keunggulannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, hatta di dalam quwwah badaniyah, quwwah ruhiyah, quwwah batiniyah. Masya Allah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam melihat gunung, hanya melihat nur tajallinya saja, ya, tidak kuat. Jasadnya tidak kuat, rohnya tidak kuat, batiniyahnya tidak kuat, akalnya tidak kuat. Namun Sayyidina Maulana Muhammad SAW oleh Allah dikasih kekuatan yang melebihi kekuatan semua makhluk Allah. Masya Allah. Jasadnya, rohnya, batiniyahnya, akalnya, subhanallah, dikasih kekuatan oleh Allah melebihi kekuatan semuanya. Maka tidak ada makhluk yang dikasih khawarik lil adat
melewati adat semua makhluk kecuali hanya satu, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hatta adat malaikat dilewati oleh Nabi. Khawarik li adatil malaikat, bukan khawarik li adatil bashar semata. Bukan membedah kepada adat manusia semata, lah, tapi melintasi khawarik li adatil jin, khawarik li adatil malaikat. Allah. Masya Allah. Maka berbicara adat, tidak ada adat yang paling agung di sisi Allah kecuali adatnya Sayyiduna wa Maulana. Berbicara khawarik lil adat, tidak ada khawarik lil adat yang paling agung di sisi Allah, yang paling tinggi martabatnya kecuali khawarikul adatnya siapa? Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama ahli tafsir bahwa makna innahu huwas sami'ul basir sebagai natijah buah dari linuriyahu min ayatina. Karena Nabi diisrakan, dimi'rajkan, ya, untuk diperlihatkan oleh Allah kepada zat Allah. Namun Allah, ya, memberikan tanda, bikin tanda. Ya. Lalu Rasulullah SAW diperlihatkan kepada tandanya dulu. Ya. Apakah yang dimaksud tanda? Lah, tapi yang dimaksud yang ditandai oleh tanda tersebut yakni zat Allah. Betul? Karena al-maksud adalah Allah. Allah. Sehingga innahu sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad. Huwa dialah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni hamba tersebut as-sami'u yang mendengar kepada firman Allah, al-basiru yang melihat kepada zat Allah. Paham? Ini makna, kan? Tafsir dari sebagian tafsirnya para ulama. Masya Allah. Kalau jumhurnya ulama mentafsirkan innahu sesungguhnya dialah Allah. As-sami'u yang maha mendengar, ya, kepada apa yang diinginkan oleh Sayyidina Maulana Muhammad. Al-Basiru yang maha melihat, ya, kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kalau innahu huwas sami'ul basir maknanya begitu, ya, maka ini ya, tidak memperlihatkan mengunggulkannya Rasulullah SAW kepada di atas semua makhluk. Tapi kalau innahu-nya dhamir, haknya kembali kepada hamba yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad, baru ini menunjukkan betapa tingginya martabat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya. Nah, ini yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Allah. Maka kita semuanya umat Islam dibimbing oleh para ulama Allah, diajak untuk mengagungkan Isra Mi'raj ini. Karena Isra Mi'raj ini adalah sesuatu yang teragung di sisi Allah. Sehingga kita wajib mengagungkannya. Satu, mengagungkan dengan meyakini kepada keagungannya. Kedua, mengagungkan dengan membuat amalan-amalan yang soleh yang dikaitkan kepada pengagungan terhadap Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mengagungkan Isra Mi'raj Nabi, mengagungkan yang mengisrokannya, yakni Allah. Mengagungkan Isra Mi'raj Nabi, mengagungkan yang diisrokannya dan dimi'rajkannya, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW. Dan mengagungkan Isra Mi'raj Nabi, mengagungkan malam diisrokannya, mengagungkan Isra Mi'raj Nabi, mengagungkan bulan diisra mi'rajkannya, mengagungkan Isra Mi'raj Nabi, mengagungkan tempat diisrokan dan dimi'rajkannya, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Jadi ada banyak di sini yang diagungkan, kan? Pengagungkan Isra Mi'raj tidak sebatas mengagungkan Isra Mi'rajnya saja, Masya Allah. Tapi pengagungkan Isra Mi'raj mengagungkan yang mengisrokan, yang diisrokan, yang memi'rajkan, yang dimi'rajkan, waktu diisrokan, dimi'rajkannya, tempat diisrokan dan dimi'rajkannya, dan juga nilai-nilai Isra dan Mi'rajnya diantaranya adalah sholat. Itu diantaranya, ya. Allah. Jadi kita sedang mengagungkan sholat. Di mana sholat adalah tiangnya agama. Di mana agama tidak akan terbangun tanpa sholat. Artinya kalau mengagungkan sholat, mengagungkan Islam secara keseluruhannya. Allah. Dan mengagungkan ini semua bagian daripada mensyukuri ini semua. Maka Kang Om mengadakan acara seperti ini tujuannya adalah tasyakur ini. Tadi ditanya oleh Buya, Kang Om, acara apa ini? Acara Rajaban dan acara tasyakur ini. Sorry, ya, karena keagungan ini Allah berikan bukan cuma kepada Nabi kita saja, tapi Allah limpahkan kepada kita sebagai umatnya, sehingga kita wajib mensyukurinya. Nah, dengan wasilah diisrokan dimi'rajkannya Rasulullah SAW, maka kita mendapatkan anugerah-anugerah yang luar biasa, sehingga kita wajib mensyukurinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sekelumit daripada makna Isra dan Mi'rajnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun cerita yang lebih panjangnya tidak akan mampu kalian bisa menyimaknya, ya keburu tidak. Bukan sudah tuntas ceritanya, tapi tidak akan mampu kalian. Jadi boro-boro musyahadah kepada nur tajalli Allah, apalagi melihat dan Allah, mendengarkan ceritanya saja sudah tidak mampu. Kalau Nabi Musa fakharra Musa sa'iqa, tapi kalau kalian fakharra, kalian semua sa'iqa. Masya Allah. Masya Allah. Jadi semuanya jadi semuanya pingsan semuanya. Baru mendengarkan ceritanya, baru sedikit saja. Padahal dari awal, wah, sudah ada acara di sini, wah, saya mau hadir 30. Hari Gusgo, Allah. Jawablah oleh kita, itulah saya. Jawab oleh kita, itulah saya. Jadi HS ini saya bukan berarti saya tidak cinta, bukan berarti saya tidak mengagungkan, bukan berarti saya tidak merindukan, tapi ini menunjukkan batas kemampuan saya. Malaikat Jibril juga terbakar. Jangan dianggap orang yang tidur di pengajian bahwa dia tidak cinta pengajian, tidak cinta ulama. Jangan menganggap seperti itu. Datangnya saja ke pengajian, dia sudah cinta. Tapi kenapa? Katanya cinta, mengagungkan, wah rindu dari awal, ditunggu-tunggu, begitu hadir, Itulah saya.
Memang itu batas kemampuan. Tidak sama makhluk itu dikasih kemampuannya oleh Allah. Tidak sama, kan? Nggak usah komen. Saya tambah jangan komen. Sudah kalau kamu dikasih oleh Allah mampu, bersyukurlah. Bersyukur saja, sudah. Nggak usah komen kepada yang tidak mampu. Rasulullah saja tidak komen sama malaikat Jibril. Ya, enggak. Emang di situ batasannya. Di situ batasannya. Ya. Inilah saya. Allah. Justru perlunya diungkap keagungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar semua makhluk menyadari inilah saya. Paham nggak? Ketika makhluk, alhamdulillah saya dikasih derajat yang tinggi, alhamdulillah saya dikasih derajat, alhamdulillah saya dikasih. Begitu melihat derajat Sayyidina Maulana Muhammad, semuanya begini. Makanya Imam Busiri mengatakan khofat. Kau sudah menjadikan semuanya menjadi rendah semuanya. Atau malaikat semuanya menjadi rendah, jadi begini semuanya. Ya, yang tadinya saya panglima, saya. Begitu lihat Rasulullah SAW. Jadi baca saja kalau yang ngaji, ya. Lalu baca saja untuk menunjukkan inilah saya. Alhamdulillah. Jadi karena inilah saya mah ya suka saya mah kalau ngaji harus pakai dahar, ngenyok. Ya, jadi ngajinya harus sediakan makanan minuman. Kenapa? Inilah saya. Jadi kalau saya sudah mampu tidak makan tidak minum, gak usah disuguhin. Karena saya mah gitu kan, senang makan senang minum yang enak-enak. Jadi yang harus dihadirkan yang enak-enak makanan minuman. Karena inilah saya. Saya mau kudu gini saya. Ya. Harus ente. Gitu. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kalian pengajian merajakan harus pakai mencit domba, wah mencit sapi, harus pakai masak segala macam. Kan ngaji gampang-gampang saja, baca kitab, terus buka tafsir, hadis, selesai. Oh enggak selesai. Ya, karena kamu tidak tahu saya. Karena kamu tidak tahu saya. Paham tidak? Jadi harus pakai makanan, minuman, wah, kambing guling, sapi guling, gitu kan? Kadang-kadang guling. Nah, inilah saya. Gitu. Alhamdulillah saja. Ya, kamu sakit itu ya, alhamdulillah. Nanti kita teruskan. Insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat jasmani rohani, dijauhkan dari segala fitnah, musibah, bala, dijauhkan dari segala kejelekan, kehinaan, kerugian, kesesatan, dijauhkan dari godaan syaitan dan kejelekan hawa nafsu dan juga tipuan dunia, selamatkan dari kejahatan makhluk dan dari jelek-jeleknya takdir. Ya, semuanya mendapatkan limpahan barakah dari Sayyidina Maulana Muhammad SAW, rahmatnya, syafaatnya, kemuliaannya, cahayanya, asrarnya, dikabul segala hajat, diampuni semua dosa-dosa kita, ditutupi semua aib-aib, ditanggung segala kezaliman. Ya Nabi SAW, wa ila hadratin Nabi SAW, syuhurillahi wa fatiha. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon tidak ada